Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginta Bunga Ginanti dari kelas 7C Manajemen S1. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai 7 pilar komunikasi bisnis. Langsung saja, yang pertama yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi. Menurut Stephen, komunikasi merupakan keterampilan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Unsur yang paling penting dalam komunikasi adalah bukan sekedar apa yang kita tulis atau yang kita baca, akan tetapi karakter kita, bagaimana kita menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Tidak hanya itu, penerima pesan bukan sekedar hanya mendengar atau membaca pesan yang kita sampaikan, akan tetapi dia juga menilai bagaimana sikap kita. Jadi syarat utama dalam komunikasi yang efektif adalah karakter kokoh yang dibangun dari fondasi etika serta integritas pribadi kita sendiri yang kuat. Tidak hanya itu, dapat disampaikan hendaknya memenuhi 7 syarat atau dikenal dengan 7C, yaitu yang lengkap, singkat, pertimbangan, konkret, kejelasan, kesopanan, dan ketelitian. Ada contoh terhadap proses komunikasi terhadap masa pandemi. Saat ini masyarakat berada di era yang tidak pasti, sehingga mereka mengkonsumsi banyak informasi yang membagikan kepada orang-orang. Sayangnya, tidak semua informasi itu valid di tengah arus informasi yang deras ini, karena adanya yang bersifat disinformasi hingga misinformasi. Dari sisi lain, banyak istilah baru yang bermunculan dan seringkali membuat masyarakat kebingungan dan tidak paham akan istilah tersebut. Istilah tersebut contohnya seperti PSBB, yaitu perbatasan sosial berskala besar, hingga menjadi PPKM, pemberlakuan perbatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua adalah penggunaan pemikiran istilah atau good thinking. Penggunaan pemikiran ini atau good thinking ini, komunikasi bisnis tidak selalu berkomunikasi pada masanya. Kadang-kadang bisa juga komunikasi ini bisa disampaikan oleh personal atau kelompok. Dalam komunikasi sejak awal kita harus sudah berpikir thinking before communication. Sebagai komunikator kita harus mengontrol proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sejalur apa yang sudah ditentukan. Setelah mengontrol feeling, kemudian menciptakan logis dan scripting, lalu creative thinking. Dalam penggunaan pemikiran atau good thinking ini, ada contoh kepada masa pandemi. Penggunaan pemikiran di masa pandemi yaitu mungkin kita dapat mengontrol sebuah emosi, pemikiran, dan perbuatan terhadap orang lain. Jika kita bisa mengontrol situasi ini maupun buruk, apa yang bermunculan pada HP kita tentunya mengenai informasi yang tentunya belum valid, semua ini membuat semuanya terasa lebih menakutkan mungkin. Akan tetapi kita harus tetap berpikir positif dan jangan berpikiran negatif terhadap informasi yang belum jelas kejelasannya atau hoax. Yang ketiga yaitu ada memahami bahasa. Berkomunikasi dengan orang lain adalah rutinitas kita sehari-hari. Dalam berkomunikasi tentunya kita menggunakan bahasa dan penyampaiannya. Bahasa dibentuk oleh kaidah, aturan, serta pola-pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Kaidah atau aturan pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata bahasa. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbiter yang dihasilkan
oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat kerjasama dan identifikasi diri. Ada contoh memahami bahasa di masa pandemi. Pembelajaran bahasa atau sastra ini pasti ada setiap institut atau pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, akan berhasil jika ada pemahaman yang baik terhadap karakter anak didik kita. Pemahaman karakter anak didik ini sangatlah penting karena kita hidup di era globalisasi, arus teknologi yang semakin pesat, sekaligus kita sedang mengalami imbas dari COVID-19 ini. Jika kita tidak bijak memahami karakter anak didik kita yang usianya masih labil, maka mereka akan mudah terpengaruh oleh hasutan atau provokasi dan informasi yang ada di media, yang tidak semuanya benar atau masih bisa disebut dengan informasi hoax dan belum tentu ada jawabannya atau informasi yang jelas dan tidak valid. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah kejelasan pesan. Kejelasan pesan dalam komunikasi bisnis harus merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Oleh karena itu, menggunakan kalimat yang pendek, singkat, dan gamblang. Karena dengan kata-kata yang panjang dan berbelit-belit dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator dan komunikan. Ada beberapa penyusunan pesan bisnis meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, perorganisasian, dan revisi. Ada juga contoh di masa pandemi dalam kejelasan pesan ini. Dalam kejelasan pesan ini kita harus memiliki informasi yang akurat, yang jelas, tidak berbelit-belit dan dapat dipahami oleh masyarakat. Contohnya seperti adanya vaksin terhadap masyarakat yang akan diadakan misalnya di daerah kita sendiri maupun di desa kita, dan itu semua sudah direncanakan misalnya oleh kepala desa dan kepolisian. Itu pesan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya yaitu daya persuasi. Daya persuasi adalah merupakan kebutuhan dasar dan komunikasi bisnis. Sering kita menyebutnya dengan salesmanship karena mempunyai banyak membujuk. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan sebuah pesan dan cara untuk membuat audiens atau pembaca atau pendengar mereka mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Komunikasi persuasif ini memiliki persiapan yang diantaranya yang ke-1 yaitu seleksi bahan-bahan emosional, penggunaan bahan yang menyentuh emosi, 3 moving the feeling, dan seringkali justru jauhkan logika. Dan yang kelima adalah kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan ini menyampaikan pesan secara utuh dan lengkap karena berbahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika menyembunyikan sesuatu dari komunikannya. Kelengkapan diperlukan agar komunikan clear dan efektif. Dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan komputer, data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Jangan menahan atau menyembunyikan data atau esensial informasi sebab akan merusak seluruh communication network. Dan yang keenam adalah keinginan baik atau goodwill. Keinginan baik atau itikat baik atau goodwill ini dalam strategi pemasaran sosial market adalah sesuatu yang sangat
penting untuk diperlihatkan. Dalam pengertian ini, yang kita hadapi bukan hanya sekedar manusia, namun juga seluruh masyarakat yang mempunyai nilai-nilai, norma, prasangka, dan lain sebagainya. Untuk dapat menciptakan goodwill ini, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan dapat dipertentangkan dengan tujuan organisasi. Ada 3 tujuan komunikasi bisnis, yaitu memberikan informasi, membujuk atau persuasi, dan yang ketiga melakukan kerjasama dan kolaborasi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.